gerung nanti di sini orasi macam-macam kita bertindak. Nuwun sewu nggih. Saya yang bertindak. Oh siap. Siap. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Gerung nanti di sini orasi macam-macam kita bertindak. Nuwun sewu nggih. Saya yang bertindak. Oh siap. 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 Ya, assalamualaikum teman-teman, mohon bantuannya untuk diviralkan bahwa malam ini Rocky Gerung dan Sekber KIB dipersekusi di Yogyakarta, Godean tepatnya. Rencananya acara diskusi ngobrolin Indonesia, perubahan untuk Indonesia yang akan diadakan pada malam ini di Bento Kopi Godean Yogyakarta, yang tadinya adalah udah di blocking satu kafe oleh pihak panitia yaitu dari Sekber KIB. Tiba-tiba ketika kita datang, satu, mobil-mobil kita di sweeping gitu, kedua, pintu masuk ke kafe diblokir oleh massa berbaju merah yang diduga dari PDIP. Dan memang ternyata dari video yang dikirim dari panitia yang ada di dalam, ada anggota DPR dari PDIP yang namanya Maesti, seperti dalam video yang seperti ini. Ada polisi yang ikut menjaga, tapi setelah berdiskusi panjang, kita sendiri sebenarnya tim KIB dan Rocky Gerung akhirnya tidak datang ke kafe itu, kopi bento itu. Akhirnya kita menyingkir dahulu ya untuk keamanan, kemudian sambil menunggu kepastian keamanan dari Kapolres Godean. Nah, setelah koordinasi dengan Kapolres Godean, ternyata beberapa menit ya, cukup lama koordinasinya, ternyata Kapolres tidak bisa menjamin keamanan dari Rocky Gerung dan panitia. Oke, karena itu akhirnya acara kita batalkan dan kita bubar pada malam ini. Sementara acara itu adalah ngopi untuk perubahan itu, diskusi yang bersama Rocky Gerung itu rencananya akan dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswa dari sekitaran Yogyakarta gitu ya teman-teman, mohon diviralkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada yang kita lihat ini di mana adik-adik muda sekarang itu nanti bisa berperan, dan kebetulan nanti ada pemilu nih 2024 itu kan kawan-kawan semua akan menjadi pemilih semua, jadi sah 17 tahun ke atas kalau sudah boleh pemilihan. Terima kasih. Nun wal kalami wal maisur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habibur Khairul. Yang terakhir, silakan Pak. Yang tengah-tengah tadi. Wah, ini ternyata ada edisi spesial, tadi saya dibisikin soalnya. Mbak, yang belakang itu harus katanya gitu. Oke, satu lagi. Ini beda generasi ya. Pertanyaannya seperti apa, coba kita dengarkan. Mudah-mudahan anak-anak kita di sini
20 tahun depan mereka lah jadi anggota dewan, mereka lah pemimpin, mereka lah presiden, mereka lah gubernur. Kita doakan semuanya sehat-sehat selalu dan kita adalah pendidik bangsa yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pantas satu aliran dengan Pak Romi dulu ternyata ya. Baik. Yang pertama dulu ya, tadi pertanyaannya. Itu sebetulnya pertanyaan, tapi kita ulangi ya Mas ya. Tadi sebetulnya pertanyaan saya juga sebetulnya. Ya, ini kota 1000 kampus tuh, dan masuk Jogja ingin saya mengucapkan sesuatu yang bisa membuat mereka percaya bahwa Indonesia ada masa depan tuh. Karena itu dibikin formatnya tapi tiba-tiba karena undangannya menyebar lewat sosial media, teman-teman di PDIP, saya sebutnya teman-teman ya, saya anggap bahwa ini satu kelompok yang sedang marah itu, dipimpin oleh ketua apa namanya itu, ada seorang perempuan yang anggota DPR itu sekaligus mungkin ketua DPD-nya itu memimpin demonstrasi untuk menolak saya tuh. Masuk akal juga karena mereka anggap ya forumnya boleh jalan, tapi Rocky Gerung nggak boleh forum jalan kalau saya nggak hadir. Kan itu konyol dari situ. Tapi saya mengerti betapa satu isu yang bisa diselesaikan dalam percakapan akademik gitu harus dihalangi oleh partai. Kan itu masalahnya kan, punya kekuasaan, punya akses pada sistem hukum, kenapa mesti melarang orang bicara? Kan itu lain kalau misalnya itu masyarakat, oke, mungkin resah, tapi ini dipimpin langsung oleh petinggi PDIP. Jadi PDIP menghalangi demokrasi. Kan PDIP nama partainya Partai Demokrasi Perjuangan. Kenapa saya dihalangi? Itu sebetulnya. Tapi saya nggak ada, walaupun saya merasa bahwa saya jadi dosen, jadi pengajar di Megawati Institute 3-4 tahun itu, saya ngajarin tentang demokrasi itu untuk kader-kader PDIP. Tetapi yang saya temuin tadi malam adalah bahkan seorang petinggi PDIP ada di lokasi untuk menolak saya. Itu ajaibnya tuh. Nggak ada di dunia ini di mana pemimpin partai itu aspirasi masyarakat sipil. Itu ajaibnya di situ tuh. Jadi kita bisa menduga-duga ini satu pola yang memang dimaksudkan supaya ada penolakan pada saya di semua kampus. Padahal mahasiswa setelah saya batal di situ, mahasiswa datang juga akhirnya ke saya di kafe untuk ngobrol hal yang sama. Jadi konyolnya adalah, dan ini harus diingat, dunia ini terhubung dengan sistem sosial media. Jadi kemanapun saya bisa kasih kuliah sebetulnya tuh. Dari dalam forum itu saya masih bisa bicara lewat video call itu. Jadi buat apa melarang? Itu intinya. Jadi saya ingin terangkan pada teman PDIP, biarkan saya bicara tuh. Kalau ada problem hukum laporkan aja. Jangan halangi orang bicara. Itu masalahnya tuh. Dan kesempatan ini sebetulnya juga saya mau terangkan pada banyak teman di daerah yang masih meminta saya hati-hati itu kan bicara tanpa dihalangi. Tapi itu mungkin akan susah karena ada mobilisasi untuk mengalih saya ke semua daerah. Polanya ada dari Jombang kemarin, Surabaya, sekarang di Jogja kan. Jadi itu mungkin akan terjadi. Itu kelompok mahasiswa akhirnya datang ke tempat saya nginep pun datang tuh, bawa buku, bawa poster segala macam, meminta supaya ya prinsipnya mereka ingin dengar suara lain tuh selain apa yang diucapkan tuh berkali-kali di dalam grup WA yang memaki-maki saya tuh. Tapi sekarang ini masih ada kira-kira sudah 100 kali WA grup yang masukkan saya bukan untuk bercakap-cakap tapi untuk menghajar tuh, bagi-bagi dong, lu gua bunuh lu, Rock, lu gua ludahin lu segala macam tuh. Jadi bagaimana peradaban politik mau dihasilkan melalui kemarahan yang tidak bisa disalurkan secara intelektual? Kan kemarahan itu oke, tetapi ada jalur hukum, jangan pakai ancaman tuh, ada jalur bicara, artinya pakai otak, jangan pamer-pamer alat-alat kekerasan, kan hanya itu. Jadi teman-teman di Jogja, saya minta maaf karena saya mesti pulang dan kita kan ketemu lagi satu waktu ketika suasana berpikir itu sudah dimengerti oleh mereka yang sedang berkuasa sekarang. Mengapa ya, kenapa kemudian kalau Pak Jokowi sendiri menyatakan tidak akan mengadukan Anda, tapi kenapa para PDIP yang pasang badan gitu? Itu artinya, saya kira nggak semua PDIP, banyak betul teman saya di PDIP yang kasih support ke saya kok. Gitu ini ya. Hasto pada akhirnya dia mau menyelamatkan dirinya sendiri sebetulnya. Jadi Hasto dia doktor,
Tapi dia nggak bisa bedakan antara tubuh presiden sebagai kepala negara, tubuh presiden sebagai kader PDIP, dan tubuh presiden sebagai individu kan. Itu dia campur tuh. Saya tidak mengkritik Jokowi sebagai kader PDIP. Saya mengkritik dia sebagai kepala negara, sebagai ya sebagai presiden. Kalau dianggap bahwa Jokowi adalah kader PDIP, itu urusan dia dengan Jokowi itu. Bayangkan misalnya kalau disebut itu presiden kita tuh. Lo Jokowi dipilih oleh 52% rakyat Indonesia. PDIP cuma dapat 19%. Mana mungkin Jokowi dianggap sebagai sekedar petugas partai PDIP yang memenangkan pemilu secara mutlak. Enggak. Ada 32% non PDIP yang memilih Jokowi juga. Kan itu dasarnya tuh. Jadi saya mau tegur juga kawan Hasto ini supaya jangan terlihat konyol dong. Masa membela PDIP padahal saya mengkritik presiden. Sebagai kader PDIP apa prestasi Jokowi? Ada. Tapi sebagai presiden saya menganggap bahwa prestasi dia di bidang IKN itu membahayakan negara tuh. Justru PDIP yang mesti selamatkan Kalimantan, selamatkan hutan Kalimantan, selamatkan lokasi Kalimantan karena diincar oleh sistem security global kan. Kan bayangkan adalah Pak Jo kenapa menjual Kalimantan demi IKN? Itu artinya menjual negara. Kenapa IKN itu ibu kota kita harus didesain oleh Cina tuh dan disuruh Cina tuh kelola itu sampai 190 tahun. Dayak kehilangan identitas kulturalnya. Itu juga menyebabkan sistem security kita itu terancam tuh. Jadi saya membela masyarakat Dayak dan demi itu saya pasang badan setiap kali saya kritik, saya mau terangkan bahwa tidak ada izin dari masyarakat Dayak itu untuk membangun IKN. Jadi Jokowi harus minta izin tuh. Walaupun ada izin, jangan dijual sepenuhnya pada Cina tuh. Nanti orang Dayak merasa bahwa itu pada akhirnya itu akan terjadi semacam dominasi dari satu etnis, apalagi etnis yang basisnya luar negeri yang punya kepentingan untuk mengendalikan geopolitik di Indo-Pasifik. Kan ada ketegangan di Indo-Pasifik akibat Cina ingin memperluas wilayah hegemoninya melalui One Road One Road, ya. Ya, jadi hal itu sebetulnya karena itu saya membela masyarakat Kalimantan tuh, tapi dibolak-balik seolah-olah saya bilang itu Jokowi menjual Kalimantan. Memang dia menjual kan itu, kan dia datang ke Cina itu untuk mendagangkan IKN. Silahkan Cina itu investasi di kita, bahkan Cina desain sendiri ibu kota di Kalimantan. Loh ini negeri kita itu kita yang mesti desain. Itu berbahaya bagi stabilitas nasional, berbahaya bagi ketegangan diplomasi, berbahaya juga bagi masyarakat adat. Dan itu dasarnya itu tuh. Jadi harusnya Hasto itu membela rakyat Dayak atau menerangkan bahwa IKN itu berbahaya tuh. Tetapi karena ingin cari muka pada Jokowi maka Hasto lakukan itu. Ya, jadi Anda percaya dia lakukan sesuatu yang seolah-olah saya yang bersalah itu kan? Ya. Jadi ini menurut Anda bukan kebijakan resmi, itu kendati Hasto yang menyatakan ini bukan kebijakan resmi dari PDIP gitu. Saya nggak percaya bahwa ada keputusan PDIP itu untuk menggelar problem ini sudut-sudut desa, sudut kota. Jadi kita mesti lihat ada persaingan politik, bahkan juga dalam PDIP sendiri kan. Jadi kita bisa mulai memahami dengan analisis. Walaupun saya nanti akan dituduh memecah belah PDIP, bukan. Saya buat analisis bahwa ada faksi-faksi yang berupaya untuk memastikan semacam rekonsolidasi itu. Bagus juga sebagai isu, maka saya dipakai untuk rekonsolidasi di PDIP, nggak ada soal. Tetapi poin saya adalah silakan laporkan ke dalam sistem kita melalui sistem kita. Tapi jangan cegah saya bicara di kampus. Kan saya cuma bicara, saya nggak bawa peralatan apa-apa di situ. Dan saya individu sendiri kok, nggak mewakili partai nggak. Apalagi mulai diisukan saya adalah antek asing siapa? Antek Cina, antek Inggris, antek Amerika. Apa urusannya? Wong saya masih ngajar di institusi-institusi pemerintah. Jadi hal ini adalah provokasi sebetulnya. Tapi saya nggak dendam pada para provokator. Saya cuma bilang akal kalian itu kok kenapa berkurang ya di dalam justru era ketika kita memerlukan SDM yang bagus, maka lakukanlah persiapan untuk bersaing secara argumentatif karena dunia sekarang itu menuntut setiap pemimpin itu punya argumen, punya konsep, bukan sekedar pasang badan demi seseorang. Kan itu dasarnya kan. Yang kedua, Presiden Jokowi tetap seseorang yang bukan bapak bangsa. Dia adalah manusia biasa yang kita pilih.
Kenapa saya mesti kasih kritik pada Jokowi? Karena saya bayar pajak Pak, supaya Pak Jokowi bisa bekerja. Dan itu intinya tuh, masyarakat yang bayar pajak berhak untuk mengkritik orang yang tadinya meminta suara dia kan. Kan itu prinsipnya tuh. No taxation without representation, itu dasarnya. Nah, representasi itu yang saya sebut sebagai kritik. Itu dasarnya. Kan dia sebetulnya petugas rakyat, bukan petugas partai PDIP. Ya oke. Nah ini bagaimana dengan ini kan Anda tadi malam itu Anda sengaja membatalkan hadir di situ ya karena situasinya tidak kondusif gitu ya, Bung Rocky. Sangat tidak kondusif karena tempat itu terbuka, tiba-tiba ada ratusan masyarakat yang diklaim sebagai inisiatif sendiri datang ke situ. Iya, inisiatif sendiri, tetapi ada ketua PDIP di situ. Kan itu juga buruk buat pencitraan PDIP kan. Ya, PDIP ada masanya pasti itu. Tapi masa PDIP itu masa politik, itu bahayanya tuh. Kalau yang protes adalah mahasiswa, oke, saya mengerti mahasiswa nggak ingin berdebat dengan saya. Tapi justru mahasiswa yang undang saya untuk bicara di situ. Jadi itu soalnya, kita mesti bikin refleksi panjang bahwa negeri ini adalah masalah itu. Dan kehadiran saya memang mengganggu establishment yang sekarang lagi beroperasi untuk cari posisi kan. Jadi nggak ada soal sebetulnya. Sebagai orang yang terlatih di dalam berpikir kritis, saya nggak mungkin menghentikan cara saya berpikir kan itu. Kecuali saya lakukan sesuatu yang makar lah atau lakukan kriminal, itu boleh aja tuh. Tetapi ini adalah yang saya ucapkan bertahun-tahun adalah kritik pada SBY, pada Presiden Soeharto, bahkan pada Gus Dur yang teman saya itu saya kritik di awal tuh. Ya hal yang biasa sebetulnya. Jadi peradaban demokrasi kita masih sangat dangkal. Itu kesimpulan saya begitu. Tapi justru karena itu saya mau perbaiki kehidupan demokrasi kita. Ya ada penting itu tadi Anda ingatkan bahwa ini akan buruk dampaknya pada PDIP. Karena saya tahu sekarang ini kan pemilih muda itu, ini sekarang terbesar ini pada pemilu nanti itu. Dan anda komunitas Anda itu kalau saya lihat ya di berbagai kota itu Anda ketemunya dengan mahasiswa, dengan anak-anak muda begitu. Dan potensi swing voters mereka kan besar sekali ini. Jadi ini salah nih kesimpulan saya kalau Anda yang dipersekusi begini. Itu sayang sekali itu. Saya ingin PDIP tumbuh sebagai partai modern, partai yang memahami tentang demokrasi. Sekarang semua rektor akhirnya melarang mahasiswanya. Di beberapa universitas undangan-undangan saya udah dibatalkan tuh karena ini takut ada situasi. Jadi kita takut berpikir akhirnya kan. Padahal saya datang ke kampus bukan datang untuk berperang kan. Jadi bayangkan misalnya ini peristiwa ini membuat semua kampus itu akhirnya membatalkan. Itu artinya indeks IQ nasional kita pasti drop lagi karena tidak ada forum untuk berdebat, untuk mengasah pikiran tuh. Critical point of view akhirnya hilang tuh hanya karena kecemasan nanti di demo, nanti dipersekusi kan. Jadi itu intinya. Dan ini terjadi di mana? Ya dia yang menjanjikan bahwa demokrasi bisa dihasilkan kembali. Jadi itu keberatan saya sebenarnya hanya di situ. Hukumnya bisa diakalin supaya saya kena dakwaan pidana umum melalui tahun 46 yang isinya ini menimbulkan keresahan. Ya nanti aja di pengadilan kita buktikan keresahan itu ditimbulkan oleh siapa? Oleh pikiran saya atau reaksi yang memang tidak paham demokrasi. Kan itu gampang untuk membuktikan itu. Jadi terima kasih itu dan juga pada mereka yang memaki-maki saya dari tadi malam di WA Group dengan nomor handphone saya beredar kemana-mana. Oke, saya terima itu sebagai cacian. Tapi hentikan semua hal yang melarang saya untuk bicara itu ada caci maki ya nggak ada soal tuh, ada ancam juga nggak ada soal, asal jangan lakukan. Itu artinya kriminal dan itu artinya tidak bermutu kalau pikiran mau diatasi dengan kekerasan itu. Yes, oke. Tapi artinya ini komitmen Anda dengan beberapa mahasiswa di berbagai kota masih jalan atau sementara ini dipospon dulu gitu, Bung Rocky? Pasti dipospon tuh, karena eskalasinya bertambah. Terus bukan saya yang pospon, mereka. Oh, oke. Akhirnya tuh, karena biasanya kalau melarang. Oh nanti aja ya, nanti kalau udah agak aman. Ya udahlah, saya terima juga. Tetapi kan sayang bahwa saya menghadirkan pikiran. Jadi dasarnya itu dan pikiran itu tetap harus dalam perspektif kritis. Kritis pada siapa? Pada Presiden Jokowi karena dia yang menjanjikan dulu tidak ada kebijakan menteri, semuanya tanggung jawab saya. Maka kritik harus dilayangkan pada dia kan. Ya. Oke. Baik, Bung Rocky. Ya ada yang bilang kenapa Pak Rocky nggak lihat hal yang baik itu? Ya hal yang baik itu yang nggak usah dipujikan. Kalau memang tugas Presiden membuat hal yang baik. Kalau dia buat hal yang ya dikit lagi. Oke.
hal yang buruk tadi, sampai di hal yang buruk. Itu punya gue yang jelek ya. Terus silakan. Jadi saya tetap mengkritik. Lalu ada bagian masyarakat menganggap kenapa Rocky Gerung nggak kasih pujian pada hal-hal yang baik oleh Pak Jokowi? Kalau sudah banyak orang yang kasih pujian untuk hal yang baik. Dan buat saya kalau presiden membuat hal yang baik itu memang tugas dia. Kalau dia tidak berbuat yang baik itu harus dikritik. Nah saya memilih untuk memperhatikan mana yang tidak dia lakukan tuh, atau mana yang dia lakukan tapi bertentangan dengan konstitusi. Kan banyak hal yang dilakukan Jokowi bertentangan dengan konstitusi kan, termasuk mengakali omnibus law yang memberatkan kehidupan buruh kan. Jadi itu juga keputusan untuk membuat IKN bagi saya itu sesuatu yang buruk di tengah krisis ekonomi. Seluruh APBN kita dipakai untuk infrastruktur di Kalimantan. Itu artinya ada bagian-bagian di Indonesia Timur yang lain yang nggak kebagian. Tuh lain kalau itu bisnis dengan bisnis. Ini kan APBN ditanam di satu tempat artinya tidak tumbuh di tempat lain kan, itu dasarnya kan. Lain kalau uang kita itu kayak metik daun pohon itu nggak ada soal kan, itu APBN adalah batas dari ambisi kebijakan mestinya tuh. Dan APBN kita udah bangkrut, itu intinya. Yes, oke. Baik, Bung Rocky. Terima kasih, Bung Rocky. Sampai ketemu lagi kita ya. Tetap 0%. Okay. Yes, no.